Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, terdapat sebuah kecamatan bernama Loksado. Hiduplah dua orang pemuda bernama Bujang Alai dan Bujang Kuratawan. Bujang Alai adalah seorang pemuda yang tampan dan kaya raya. Namun, ia bersifat angkuh dan sering bertindak sesuka hati. Ia tak pernah lupa membawa keris dan selilit jimat di pinggangnya. Perlakuan semena-mena juga ia lakukan terhadap orang lain, terutama pada warga kampung yang miskin. Tak jarang pula ia mencari masalah dengan Bujang Kuratawan. Sementara itu, Bujang Kuratawan adalah pemuda yang sopan, berwajah biasa saja, dan berasal dari keluarga sederhana. Sifatnya yang rendah hati dan dapat diandalkan membuatnya disegani. Ketika bepergian, ia juga selalu membawa parang bungkul senjata tradisional orang Banjar pada pinggangnya. Namun, senjata ini akan dikeluarkan oleh Bujang Kuratawan hanya pada saat ia merasa perlu menegakkan kehormatan, kebenaran, dan keadilan. Suatu hari, terjadi kehebohan di desa Malinau. Kabarnya, ada seorang gadis yang lenyap begitu saja. Segala cara sudah dikerahkan, hingga kedua orang tua sang gadis menjadi patah semangat dan putus asa. Di tengah kehebohan itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari Bujang Alai yang mengatakan bahwa ia menyembunyikan seorang gadis di rumahnya. Ia pun menantang siapa saja untuk menjemput gadis itu, asalkan dapat menahan mata keris miliknya. Sebagai pemuda yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, Bujang Kuratawan segera menyuruh Bujang Alai untuk melepaskan sang gadis dan mengembalikannya kepada kedua orang tuanya. Bujang Alai terlihat senang karena pancingannya ini berhasil menarik perhatian Bujang Kuratawan. Terjadilah pertempuran, Bujang Alai mencabut kerisnya dan berdiri di posisi siap menyerang. Melihat hal itu, Bujang Kuratawan juga langsung mengeluarkan parang bungkul miliknya. Pertempuran sengit antara keduanya tak terelakkan. Ketika petang hari tiba, Bujang Alai meminta Bujang Kuratawan untuk melanjutkan pertarungan esok pagi. Bujang Kuratawan berkata bahwa ia siap melayani. Bujang Alai bertarung dimanapun dan kapanpun. Bujang Alai lalu menetapkan waktu untuk bertarung keesokan paginya di Mandin Tangkaramin. Tak jauh dari desa Malinau terdapat sebuah air terjun dengan tinggi sekitar 13 meter yang bernama Mandin Tangkaramin. Air terjun yang juga dipenuhi bongkahan batu besar dan kecil itu. Tak lama setelah matahari terbit, Bujang Alai dan Bujang Kuratawan tiba di sana. Tanpa banyak basa-basi, pertarungan segera dilanjutkan dengan keris dan parang bungkul yang terus beradu. Keduanya kebal, maka tak ada satupun di antara mereka yang terluka. Namun, karena pantulan sinar matahari dari keris Bujang Alai menyilaukan matanya sendiri, ia pun menjadi semakin lengah. Hal ini memberi kesempatan besar bagi Bujang Kuratawan untuk menyerangnya. Ketika itulah, Bujang Kuratawan menghantam tubuh Bujang Alai dengan parang bungkul miliknya. Dan karena tumpul, parang bungkul itu justru mampu membuat tubuh Bujang Alai memar dan remuk di dalam. Bujang Alai segera tersungkur dan mati seketika. Berita kematian Bujang Alai tiba dengan cepat ke telinga sang ayah. Tak terima putranya mati akibat hantaman parang bungkul milik Bujang Kuratawan, ia pun berniat membalas dendam kepada Bujang Kuratawan. Bujang Kuratawan yang sudah tahu bahwa keluarga Bujang Alai tak akan tinggal diam atas kejadian tersebut, langsung mengatur siasat bersama ayahnya. Hari yang sudah diperkirakan itu pun tiba. Keluarga Bujang Kuratawan segera berlari ke dalam hutan begitu mendengar suara keramaian dari jauh. Untung bagi keluarga Bujang Kuratawan, sang ayah sudah tahu betul seluk-beluk hutan rimba tadi, sehingga kelebihan itu ia gunakan untuk menyembunyikan keluarganya di tengah hutan. Sementara itu, keluarga Bujang Alai terus berlari mengejar keluarga Bujang Kuratawan ke dalam hutan dengan mengikuti arah obor. Berbekal amarah yang penuh dendam, mereka tak sadar bahwa obor-obor yang dinyalakan keluarga Bujang Kuratawan itu adalah sebuah jebakan. Pada waktu yang tepat, ayah Bujang Kuratawan segera meneriakkan perintah. Serentak, seluruh anggota keluarga Bujang Kuratawan melempar obor yang mereka pegang ke arah sungai. Sedangkan keluarga Bujang Alai tetap berlari mengikuti obor tanpa mengetahui keadaan sekitar. Mereka pikir, keluarga Bujang Kuratawan sedang berlari dengan mengambil jalan pintas. Tak lama, terdengarlah teriakan dari keluarga Bujang Alai yang satu persatu jatuh ke dasar sungai. Ternyata,
keluarga Bujang Kuratawan melempar obornya ke dasar sungai Mandin Tangkaramin. Seluruh tubuh anggota keluarga Bujang Alai lantas menghantam bebatuan tajam di dasar sungai, hingga menumpahkan darah dan membuat air serta bebatuan yang ada di sana berwarna merah. Hingga kini, penduduk setempat percaya bahwa bongkahan batu terbesar yang berwarna merah bak kulit manggis yang masak itu adalah batu yang terkena darah keluarga Bujang Alai. Batu itu kemudian diberi nama Ama NGG Umasak.